Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali lagi mempelajari tentang hubungan antar garis ya. Sedikit Bu Erni ulang kembali ya. Yang pertama yaitu tentang apa sih itu garis, dan yang kedua yaitu tentang hubungan dua garis, ada apa saja, dan tambahan yang sekarang akan kita bahas yaitu sudut yang terjadi jika dua garis itu dipotong oleh garis lurus ya. Nah, sekarang untuk pengertian garis, mungkin kalian masih ingat ya bahwa garis itu adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan ya. Garis lurus itu contohnya garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya ya. Jadi tidak ada batasan antara ujung kanan dan kiri ya. Itu namanya garis lurus. Terus ada sinar garis juga. Apa kemarin sinar garis itu? Garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung satunya menuju satu arah yang tak terhingga ya. Masih ingat ya? Kemarin sudah pernah kita pelajari untuk ini. Kemudian ada ruas garis atau segmen garis. Kalau ini yaitu garis yang dibatasi oleh dua titik. Jadi terbatas, tidak bisa maksudnya tidak bisa mengarah ke panjang yang tak terhingga ya kalau segmen garis. Nah, sekarang hubungan dua garis juga pernah kita pelajari. Masih ingat kalian dengan garis sejajar itu apa? Ya, jadi dua garis atau lebih itu dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis itu diperpanjang sampai tak terhingga. Itu tidak akan pernah saling berpotongan. Ya, mau dua garis atau tiga garis itu kalau kita perpanjang sampai tidak bisa berpotongan itu namanya garis sejajar. Posisinya biasanya sama ya, garis sejajar. Nah, di situ dicontohkan A sejajar dengan B. Tapi B tidak sejajar dengan C ya. Bisa dilihat ya, kalau misalnya B sama C itu kita perpanjang, pasti nanti ada perpotongannya, sehingga B dan C dikatakan tidak sejajar. Contohnya pada kehidupan sehari-hari bisa kita temui pada ini pintu gerbang ya. Pintu gerbang, dua pintu gerbang itu membentuk garis yang sejajar. Nah, sekarang yang kedua ada garis berpotongan. Masih ingatkah kalian garis berpotongan itu apa? Garis berpotongan dikatakan maksudnya dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Jadi ketemu satu titik yang saling berpotongan. Itu namanya garis berpotongan. Contohnya seperti rel kereta api itu ya, ketemu antar rel kereta api di satu titik. Jadi rel kereta api itu menerapkan garis yang berpotongan. Nah, contohnya di gambar ya, bisa kalian perhatikan. Nah, oke, selanjutnya tambahan untuk garis berpotongan ya, disebut berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Kalian tahu kan bentuknya sudut 90 derajat itu seperti apa? Bentuknya seperti siku. Nah, ini contohnya garis X sama garis Y. Berpotongannya tegak lurus ya, semuanya membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu yang dikasih tanda seperti siku itu sudut 90 derajat. Garisnya namanya garis berpotongan tegak lurus ya. Mengerti anak-anak ya? Bisa diamati contohnya itu pada sebuah jembatan ya. Nah, sekarang kita lanjut kembali ya, diperhatikan. Yang ketiga yaitu ada garis berhimpit. Apa garis berhimpit itu? Dua garis dikatakan saling berhimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan atau dua titik perpotongan ya, paling sedikit dua. Contohnya ini pada jarum jam kalau saling bertemu jam 12 itu kan saling bertemu, yang jarum pendek sama jarum panjangnya kan ada di angka 12. Nah, itu menunjukkan dua garis itu saling berhimpit. Ya, tumpuk lah ibaratnya gitu, bahasanya kita jadi satu ya. Bisa difahami anak-anak ya, dibaca sambil dilihat contohnya. Garis berhimpit yang ketiga. Sekarang kita lanjut kembali, yaitu materi tambahan untuk kita yaitu sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis ya. Apa yang akan terbentuk di situ sudut-sudutnya?
Nah, bisa kalian perhatikan ya, jika terdapat dua garis sejajar kemudian dipotong oleh sebuah garis seperti itu, akan terbentuk beberapa jenis sudut anak-anak. Yang pertama ada yang namanya sudut-sudut sehadap. Kalau sudut sehadap itu ya memiliki besar sudut yang sama. Mana sih sudut sehadap itu? Nah, itu yang dikasih tanda lingkar merah, sudut A sama sudut B. Posisinya dilihat A sama P. Posisinya sama-sama di atas dan di sebelah kiri garis hitam. Artinya itu dia namanya sudut sehadap. Dan ada lagi yang di sebelah kanan sama-sama di atas posisinya. Ya, sebelah kanannya garis hitam sama-sama di atas garis hijau. Itu namanya sudut sehadap. Yang ketiga ya, yang B, maaf, sudut-sudut dalam berseberangan. Kalau sudut-sudut dalam berseberangan ini memiliki besar yang sama juga ya. Contohnya itu, sudut C sama sudut P di dalam garis hijau ya, tapi saling berseberangan dengan garis yang hitam. Dan ini juga sudut D sama sudut Q ya, bisa diingat-ingat anak-anak ya. Seperti itu posisinya, namanya sudut berseberangan dan besarnya sama. Kemudian yang C, yaitu sudut-sudut luar berseberangan, sama juga besar sudutnya nanti ya. Nah, ini di luar garis hijau, di atasnya sama di bawahnya. A sama R, tapi letaknya berseberangan dengan garis hitam. Kemudian B sama S, itu bisa ditandai nanti di buku tulisnya, digambar ya, dikasih nama ya. Itu namanya sudut luar berseberangan, besarnya sama. Sekarang yang D, ada sudut bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang itu juga sama, memiliki besar sudut yang sama. Itu contohnya anak-anak ya, posisinya yang bertolak belakang diingat-ingat ya. Diingat-ingat, nanti bisa digambar di bukunya, dikasih keterangan sendiri biar lebih mudah ya. Nah, di sini Bu Eni kasih contoh latihan soal ya. Tentukan besar sudut berikut berdasarkan gambar di bawah ini. Jadi kita mencari besarnya sudut jika diketahui sudut 1 itu 50. Ada satu sudut yang besarnya 50. Kita disuruh mencari yang A dulu. A sama 50 posisinya bertolak belakang ya anak-anak ya. Tadi yang bertolak belakang itu berarti sama. Jadi 50 juga yang A. Nah, sekarang kita mau mencari yang B. Hubungannya dengan 50 itu dia saling lurus, besarnya lurus, sudut lurus, berarti membentuk sudut lurus ya, B dengan 50 ini ya. Jadi besarnya sudut lurus itu 180 derajat. Jika dicari B sama dengan 180 dikurangi 50 sama dengan 130. Sedangkan C itu posisinya sehadap dengan sudut B, jadi besarnya sama, yaitu 130. Bagaimana? Bisa dimengerti? Baik anak-anak, langsung saja ya, setelah ini kita latihan soal supaya lebih paham lagi sambil kita pahami ulang ya tentang materi garis dengan hubungannya ya. Dan setelah ini Bu Erni kasih tugas ya, kalian mengerjakannya harus semangat ya. Oke, Bu Erni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.